Cemerlanglah gemilang. Tempat di mana sumber daya alam berbisik dari hulu sungai hingga ke laut nan jauh. Luhurlah bumi yang berlimpah kaya di tanah bumi Sriwijaya. Bersama Pviatio Konibili, inilah Kelana Migas Nusantara. Kota Palembang merupakan ibu kota provinsi yang memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di kawasan Sumatera Selatan. Beragam potensi pun terus dikembangkan oleh pemerintah daerah yang menjadikan sektor pariwisata di kawasan Palembang terus berkembang, baik objek wisata alam, budaya, kuliner, hingga sejarah. Kota ini umumnya selalu memiliki rapot hijau dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sektor perdagangan, pertanian, wisata, dan energi menjadi komoditas utama bagi kota berjuluk Venice of the East ini dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Halo Tribuners, apa kabarnya Bang Cebices Palembang anget? Saat ini saya sedang berada di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, surganya empempe dan juga tekwan. Di kota Palembang ini banyak sekali pusat destinasi wisata dan pusat-pusat keramaian. Salah satunya di tempat saya berdiri ini yaitu alun-alun kota Palembang. Atau yang akrab disebut dengan pelataran Benteng Kota Besak, BKB. Dan disinilah masyarakat kota Palembang berkumpul. Kehidupan sosial di kota Palembang diwarnai oleh beragam suku masyarakat yang tinggal tersebar di 18 kecamatan. Meskipun berbeda, namun warga di kota ini bisa hidup berdampingan dengan damai. Bahkan, toleransi yang terjaga dengan baik ini sudah mengakar sejak masa kedatuan Sriwijaya. Mata pencaharian warga Palembang umumnya sangat bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan energi atau minyak dan gas bumi. Bahkan cadangan minyak di kawasan Sumatera Selatan ini sudah banyak ditemukan sejak masa kolonial Belanda dan masih sangat berpotensi untuk terus dieksplorasi maupun dieksploitasi. Mengenai potensi di Subaksel, memang kalau tidak ada kegiatan secara karakteristik hulu migas akan terjadi penurunan secara alami. Karena itu diperlukan kegiatan seismik, kegiatan pemboran eksplorasi, kegiatan eksploitasi juga. Dan tahun ini kita ada di dalam BPNB kita ada 14 kegiatan seismik, kemudian 16 kegiatan pemboran eksplorasi dan 118 kegiatan eksploitasi. Ya, itu yang telah dicanangkan dalam BPNB dan tugas dari perwakilan agar kegiatan yang telah ditetapkan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Pertama, kegiatan operasinya. Inilah mengapa kehadiran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas atau SKK Migas dinilai sangat krusial dalam memaksimalkan potensi hulu migas nasional di kawasan Palembang maupun titik-titik lain di kawasan Sumatera bagian selatan. Sekarang ini saya akan menuju ke lokasi eksplorasi minyak dan gas bumi PHE Jambi Merang di Sungai Kenawang Gas Plant. Produksi dari lapangan ini memiliki peran penting dalam menopang kebutuhan migas nasional, sekaligus menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat Sumatera Selatan. Sungai Kenawang Gas Plant merupakan salah satu fasilitas pengeboran gas bumi dan dikelola langsung oleh Pertamina Hulu Energi, yang merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina Persero. Sedikit mengulas sejarahnya, Blok Jambi Merang yang berada di wilayah Sumatera Selatan pertama kali beroperasi pada tahun 1989 dan di tahun 2014, produksi gas di wilayah kerja Jambi Merang berhasil mencapai 100% dari target dan terus berlanjut sampai tahun 2017.
Dan di tahun 2018, 101% target pun tercapai dengan lifting kondensat mencapai 4.191,87 barel per hari dan gas sebesar 88,49 gas standar kaki kubik per hari. Sebelumnya, Pertamina Hulu Energi memiliki hak kelola sebesar 50%, Talisman Energy atau yang kini dikenal dengan Repsol sebanyak 25%, dan sisanya adalah Pacific Oil and Gas. Lalu, sejak 2017, proses alih kelola pun dilakukan, dan secara resmi di tahun 2018 lalu, pemerintah menugaskan Pertamina Hulu Energi sebagai pengelola wilayah kerja Jambi Merang, yang tentunya diawasi secara langsung oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas dalam setiap kegiatan operasionalnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi di dalam wilayah kerja Jambi Merang maupun di open area, dengan tujuan untuk menemukan cadangan-cadangan baru di area frontier yang selama ini kurang tersentuh kegiatan eksplorasi. Akhirnya setelah menempuh perjalanan hampir sekitar 7 jam dari pusat kota Palembang, saat ini saya sudah tiba di gerbang masuk dari Pertamina Hulu Energi PHE Jambi Merang. Saya akan masuk ke dalam, saya akan mencari tahu fasilitas produksi hulu migas PHE Jambi Merang dan jumlah gas yang dihasilkan. Aspek ketiga atau keselamatan dan kesehatan kerja menjadi prioritas utama bagi siapa saja yang menginjakan kaki di kawasan wilayah kerja PHE Jambi Merang. Semua pekerja maupun orang-orang yang berkepentingan harus memiliki identitas serta tujuan yang jelas. Selain itu, kondisi kesehatan pun harus dipastikan prima dan mampu untuk beraktivitas di kawasan yang termasuk ke dalam objek vital nasional ini. Kunjungan saya ke wilayah kerja Jambi Merang menguak fakta produksi yang cukup besar dari 2 lapangan operasi, yaitu Sungai Kenawang dan Pulau Gading ini mampu menopang kebutuhan gas nasional saat ini, bahkan ketersediaannya diprediksi masih mampu menopang kebutuhan di masa yang akan datang. Dapat saya sampaikan untuk rencana capaian dan prognosa produksi PHE Jambi Merang tahun 2024 sebesar 110 MMSCFD dan 5.279 barel kondensat per day. Nah, dari PHE Jambi Merang, produksi dari 2 lapangan, Sungai Kenawang dan Gas Plant, serta Pulau Gading Gas Plant. Konsumen gas utama dari WK Jambi Merang adalah Pertamina Hulu Rokan, kurang lebih sebesar 65,8 MMSCFD, kemudian Pertamina Gas Negara sebesar 30,5 MMSCFD, dan perusahaan listrik negara sebesar 4,4 MMSCFD. Sedangkan untuk calon konsumen buyer pembeli kita untuk kedepannya adalah PT Pupuk Sriwijaya sebesar 9,6 MMSCFD. Dengan potensi yang besar, maka tak heran jika SKK Migas pun memberikan target produksi yang besar bagi Pertamina Hulu Energi untuk dapat meningkatkan potensi produksi di kawasan Jambi Merang. Sejalan dengan potensi yang ada, fasilitas produksi maupun penunjang lainnya pun tak luput dari perhatian sebagai penopang dalam membantu kegiatan operasional yang tentunya sangat mengedepankan aspek teknologi tinggi dan termuktahir. Sektor ini menjadi salah satu lini yang juga turut disorot oleh SKK Migas, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan terjadwal, dan terencana. Kehandalan fasilitas produksi di PHE Jambi Merang ini dipastikan selalu berfungsi secara optimal dengan adanya gedung warehouse ini, dengan berbagai macam fasilitas pemeliharaannya. Ya, Tribuners, sesuai dengan komitmen dari PHI Jambi Merang terkait dengan zero accident di dalam lapangan kerja PHI Jambi Merang, saat ini saya sudah menggunakan helm safety dan saat ini saya sudah berada di warehouse bersama dengan officer receiving dari PHI Jambi Merang, ada Pak Tondi. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, bagaimana fungsi dari gedung warehouse ini tempat penyimpanan apa saja dan terkait dengan K3-nya juga mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, Mbak. Jadi di warehouse ini kita melakukan penyimpanan material
material stok ataupun material insuran. Jadi pada saat pengiriman material dari vendor kita simpan, lalu kita lakukan perawatan di sini agar ready to use apabila digunakan oleh tim user nanti, sama untuk pencatatannya agar kami punya sistem sama visinya juga akurat ya. Itu untuk yang di kegiatan di warehouse, Mbak. Pada saat selain itu juga kami di sini juga ada kegiatan penerimaan dari vendor pada saat pengiriman material. Jadi dilakukan dulu pengecekan. Sebelumnya vendor menotifikasi ke kami akan melakukan pengiriman material. Kita cek dulu dokumen administrasinya apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai, baru mereka diperbolehkan mengirim ke kami ke sini. Lalu setelah itu kita simpan dulu di area receiving untuk dilakukan pemeriksaan bersama dengan tim user apakah spek yang di PO itu sudah sesuai atau belum. Apabila sudah sesuai, maka tergantung jenis materialnya, apabila itu material stok maka dimasukkan ke warehouse, apabila itu direct charge itu langsung diserahkan ke fungsi user. Warehouse kami terbagi dua, yang pertama ini terbagi tiga. Yang pertama ini untuk area yang material stok ini yang tidak terlalu besar, tidak berbahan besi, itu ditaruh di sini di main storage sini. Untuk yang area chemical, untuk material-material chemical ada di sebelah sana di chemical warehouse. Itu untuk barang-barang chemical, sama untuk barang yang besi yang OCTG itu kayak casing sama tubing ditaruh di staging. Di sebelah sana ada area staging untuk penyimpanan material kami. Jadi keselamatan kerja di sini kita memberitahukan sama menginfokan ke personel kami bahwa K3 itu penting menjadi bagian diri kita sendiri. Selain itu, apabila kita selama pekerjaan itu melihat juga teman kita yang tidak menjalankan atau kurang aspek K3, maka jangan sungkan untuk mengintervensi kawannya. Itu bagian dari peduli terhadap rekan kerja seperti itu. Dan kami juga di sini selain mengimplementasikan juga, ya kami melakukan ada mungkin campaign-campaign aja seperti itu. Dengan pemeliharaan yang tepat, tentunya dapat meningkatkan efisiensi operasi dan memaksimalkan produksi migas yang dihasilkan. Fasilitas maupun peralatan yang terawat dengan baik akan bekerja lebih optimal. Selain itu, dengan pemeliharaan yang rutin, dapat mendeteksi kerusakan dini dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja sesuai dengan komitmen SKK Migas yang selalu mengedepankan aspek keselamatan kerja dalam setiap kegiatan operasional maupun produksi yang dilakukan oleh K3S atau kontraktor kontrak kerjasama. Jambi Merang dapat berjalan dengan efisien, efektif, dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua dilakukan untuk dapat mencapai ketahanan energi nasional. Monitoring dan evaluasi menjadi hal rutin yang dilakukan oleh SKK Migas baik dalam cakupan nasional maupun regional, termasuk yang dilakukan di kantor perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Selatan atau Sumbaksel. Baik, terima kasih Mbak Fia. Jadi tugas kami sebetulnya di Departemen Operasi itu melakukan memastikan menjaga kelancaran operasional hulu migas di K3S wilayah Sumbaksel. Itu kami harus memastikan kelancaran dari sisi operasi dan teknis, baik dari sisi misalnya kegiatan lifting harus lancar sehingga penerimaan harganya maksimal, kuantitinya harus sure bahwa kuantiti yang lifting itu sesuai dengan apa yang kita kirimkan ke pembeli begitu. Selain itu juga kita harus memastikan kelancaran operasi K3S dari sisi tidak terjadinya gangguan kelancaran operasi, misalnya gangguan unplanned shutdown kita hindari semaksimal mungkin, kemudian juga gangguan-gangguan operasi lainnya. Kita juga melakukan pengawalan untuk dan monitoring terhadap kegiatan pengeboran di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Saat ini kita punya target untuk melakukan pengeboran sebanyak 118 sumur pengembangan di wilayah Sumbaksel dan sekitar 16 sumur eksplorasi untuk mencari cadangan minyak yang baru di wilayah Sumbaksel. Nah, kita benar-benar memonitor kegiatan itu dan membantu K3 agar semua kegiatan operasional di lapangan termasuk pengeboran dan operasi lainnya bisa lancar begitu. Nah, memang di Sumbaksel ini ada tipikal khusus begitu ya. Memang karena masyarakatnya juga dinamis begitu. Gangguan yang paling banyak terjadi justru bukan gangguan teknis begitu. Di sini banyak terjadi adalah gangguan non teknis khususnya dari sisi sosial masyarakat gitu. Tapi alhamdulillah sepanjang ini kita masih bisa
melakukan hubungan baik dengan masyarakat sehingga gangguan-gangguan tersebut tidak terlalu mengganggu begitu. Nah, tapi memang untuk di bulan Januari ini sampai Februari memang curah hujan di Sumatera bagian selatan ini cukup tinggi begitu ya, sehingga beberapa kegiatan kita agak terganggu karena memang adanya banjir di wilayah lokasi setempat begitu. Nah, kita juga tanggung jawabnya di Departemen Operasi dalam memastikan keamanan di wilayah operasi kita, termasuk di wilayah kerja K3S. Jadi fungsi keamanan termasuk fungsi memastikan bahwa bahan peledak yang kita gunakan untuk kegiatan pengeboran eksplorasi dan pengeboran eksploitasi dan juga seismik itu bisa lancar didapatkan dan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa ada gangguan terhadap operasi dari kegiatan seismik, pemboran dan eksploitasi dan eksplorasi. Dengan fasilitas monitoring yang terkoneksi, segala jenis kegiatan hulu dan produksi dapat dipantau secara real-time oleh SKK Migas. Semua ini dilakukan semata untuk masyarakat Indonesia, memastikan terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. SKK Migas pun turut andil dalam kebermanfaatan mikro maupun makro bagi masyarakat maupun lingkungan atas pengelolaan migas oleh PHE Jambi Merang yang hadir di tengah kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah kolaborasi atas kegiatan program pengembangan masyarakat atau PPM yang dirancang oleh PHE Jambi Merang. Keseriusan kolaborasi PPM di wilayah kerja Jambi Merang pun membuahkan hasil, bahkan hingga meraih penghargaan Proper Emas atau program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kementerian KLHK. Dan salah satu PPM yang menjadi perhatian di sektor pendidikan adalah program memilah sampah di sekolah yang bertajuk Bocil Keling. Saya jadi penasaran dengan lokasi program pemberdayaan masyarakat atau PPM dari PHE Jambi Merang di SD 2 Sukajaya dengan program untuk peningkatan pendidikan di bidang lingkungan dan juga teknologi. Dengan program-program mengedepankan terkait dengan daur ulang sampah dan juga memanfaatkan sinar matahari yang diubah menjadi tenaga listrik untuk operasional sekolah. Setibanya di SDN 2 Sekayu Musi Banyu Asin, kedatangan saya ke sini disambut begitu meriah. Senyum manis dan keceriaan terpancar dari para murid dan guru. Saya juga mendapat kesempatan untuk melihat berbagai fasilitas sekolah yang dibangun oleh pihak PHE Jambi Merang, baik fasilitas untuk membantu kegiatan belajar mengajar, fasilitas untuk para murid, hingga orang tua siswa. Kegiatan formal maupun non-formal atas ragam program di Sekolah Dasar Negeri 2 Sekayu Musi Banyu Asin ini melatih murid untuk lebih aktif di sekolah. Kebiasaan baik yang ditanamkan di sekolah ini akhirnya terbawa hingga ke lingkungan tempat mereka tinggal. Saya begitu kagum bagaimana anak-anak yang masih di bangku sekolah dasar bisa membentuk kebiasaan baik di luar sekolah. Tak heran bila sekolah ini mendapat banyak piala maupun penghargaan. Oke, untuk program kerjasama ini tentunya dari kami. Kami mengadakan berupa kegiatan kelas inspirasi, yaitu Family School, di mana kami mengundang alumni dan kaum profesional untuk mengajar satu hari. Nah, salah satu yang diundang itu adalah profesional dari profesi profesional dari Jambi Merang. Nah, mereka mengajar satu hari di sini, jadi namanya Jambi Merang Mengajar. Nah, setelah lihat daripada program kami itu, mungkin PHI jadi tertarik dengan kami, sehingga mengajukan satu kegiatan. Nah, mengadakan MOU itu tahun 2017 ya. 2019 kami mengajukan proposal untuk kegiatan ke lomba penggalang ceria di tingkat nasional. Kami dapat respon baik. Nah, setelah kegiatan tingkat nasional tersebut, kami baru mengadakan MOU, yaitu tahun 2020. Nah, setelah tahun 2020, diberikanlah bantuan berupa tumbler, botol minum, dan tempat makan, karena PHI mau melakukan program yaitu Sekolah Zero Plastik, yang mana meminimalkan penggunaan plastik untuk di lingkungan.
Nah, setelah zero plastik, maka meningkatlah lagi menjadi sekolah berbasis teknologi, dan itu namanya sekolah berbagi, dan muncul lagi lah yang namanya bocah kelola lingkungan. Jadi lebih kurang 4 tahun ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan lingkungan, baik dari zero plastik, sekolah lestari atau sekolah berbagi, dan juga bocah kling atau bocah kelola lingkungan. Kolaborasi PHI Jambi Merang dan SKK Migas dalam kegiatan PPM untuk lingkungan dan masyarakat tidak hanya dititik beratkan pada sektor pendidikan saja, namun juga turut memberikan pelatihan keahlian bagi para warga setempat, khususnya wanita, yaitu memberikan pembekalan wirausaha rumahan. Dengan kehadiran PHI kami memang sangat beruntung ya, karena kami merasa terbantu. Yang dari awalnya kami nggak punya modal, nggak punya pengalaman juga kan. Setelah dibina kami kan jadi punya pengalaman, terus dibantu juga dengan dari peralatan ataupun modal, diajarin di kemasan, dibantu kemasan juga. Jadi kami merasa terbantu gitu. Dari awal memang kalau yang sabun memang dari awalnya kami belum bisa niat, terus dilatih sama PHI. Ada pelatihan bikin. Setelah punya bisa bikin sabun itu, karena di sini kan tanah masih ada luas. Jadi kita nanam spray. Setelah itu mencoba untuk menyuling sendiri. Itu kan gedung sulingnya sudah ada, alat sulingnya sudah ada. Saya ucapkan terima kasih dengan kehadiran PHI, kami merasa terbantu. Yang tadinya mungkin kita masih banyak kekurangan kan bisa dibantu. Semoga kami masih bisa kerjasama lebih yang kedepannya lagi, sehingga kami produknya bisa berhasil. Jadi kalau produk-produk kita sudah terjual banyak, kita berhasil, tadi kan ibu-ibu PKK-nya kan punya penghasilan gitu. Perjalanan ke Lana Migas Nusantara kali ini membuka mata saya akan kehadiran penting SKK Migas dalam industri hulu migas Nusantara. Bagaimana fungsi dan tugasnya dijalankan dengan penuh integritas, profesional, dan akuntabilitas. Dengan pengawasan yang efektif, SKK Migas memastikan bahwa industri hulu migas di Indonesia dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Dengan hadirnya PHI Jambi Merang ini menandakan bahwa Indonesia masih memiliki sumber daya minyak dan gas bumi yang menjanjikan untuk dieksplorasi. Dan dengan optimalisasi eksplorasi migas membantu hajat hidup orang banyak. Dari PHI Jambi Merang untuk Bumi Pertiwi.